Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di NTV Prime dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan terkait 1 dekade Simfoni Nusantara. Masih bersama kami Bapak Nurdin Tampu-Bolon. Bapak, tadi kita sempat menyinggung sedikit ya mengenai program Asa Cita dari Presiden Prabowo dan bagaimana peran media dalam mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui program ini. Silakan Pak. Ya, jadi gini, Asa Cita Presiden Prabowo ini kan menyangkut bagaimana membangun bangsa dari desa. Jadi ini membangun bangsa dari desa itu adalah, itu sudah sangat benar dan sudah dilakukan. Jadi desa itu ada koperasi Merah Putih, ya, ada koperasi Merah Putih dan juga ada itu namanya makanan bergizi gratis, MBG. ya, BGN, ya. Dan itu adalah salah satu kunci yang perlu dijelaskan bagaimana supaya ini bisa menjadi cara yang paling pas membangun Indonesia. Ya. Jadi kalau kita membangun Indonesia, bangunlah desanya. Jadi di desa itu semua tersedia, ya. Lahannya ada di situ, sumber energinya ada di situ, tambangnya ada di situ. Inilah yang akan dibangun menjadi koperasi Merah Putih. Ya. Dan ini adalah dibiayai oleh negara. Walaupun nanti mereka dididik berpikir secara entrepreneur dan profesional. Jadi kalau ada di situ usaha-usaha yang dilakukan adalah menyangkut sumber daya alam yang tersedia di daerah itu. Itu yang harus diberikan informasi di desa itu dan dari desa itu kepada pemerintah. Ya. Ini kan ada nanti namanya asisten bisnisnya dari koperasi, ada yang membangun daripada sumber daya manusianya, ada yang mengelola secara teknologi, technically daripada sumber daya alam yang dimiliki di sana untuk menjadi produk barang jadi ataupun jasa yang bisa digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, apabila di desa itu sudah ada kemajuan-kemajuan di dalam bidang memproduksi barang dan jasa, ini nanti kan ada UKM-UKM yang ada di sana untuk mendukung, ada BUMDes di situ mendukung, dan ini mensinergikan juga kemampuan masyarakat di sana dalam mengelola kehidupan di sana secara sinergi. Jadi ekosistem yang terbangun di sana nanti, termasuk koperasi, termasuk BUMDes, termasuk UMKM, termasuk nanti bagaimana korporasi juga ikut berperan membangun di sana. Jadi kalau semua desa dilakukan seperti itu, kan Indonesia sudah bisa hidup dan maju. Pendapatannya akan bisa jalan. Nah, dalam hal ini 80.000 lebih daripada desa yang akan melakukan koperasi Merah Putih ini dan juga nanti ada di situ BUMDes dan lain sebagainya, termasuk korporasi di tingkat kecamatannya nanti. Kalau ini bersinergi, walaupun pemerintah nanti menggelontorkan di awal uang, tetapi ini sudah bisa mengembalikan uang ini lebih secara returnnya dari sisa hasil usaha yang ada di sana. Nah, jadi mungkin caranya atau sekuensnya seperti apa? Kan itu pertanyaannya. Sekuensnya itu harusnya dibuat pilot project dulu. Baru nanti secara itu apakah itu nanti di setiap kecamatan dulu atau di setiap
kabupaten kota untuk bisa dicontoh, dan ini menjadi salah satu nanti tempat untuk belajar dan benchmarking yang sudah sukses. Nah, ini menurut saran kami sebagai saya juga sebagai entrepreneur untuk memastikan bahwa mereka ini harus bekerja secara profesional dan dana yang masuk itu harus dikembalikan. Karena ini bukanlah namanya hibah atau dana bantuan sosial, tetapi ini. Jadi program-program ini menurut saya satu program ini tapi menyangkut hal yang sangat besar di dalam mendukung program Astra-Cita yang sedang dijalankan ini. Program yang saling bersinergi, program prioritas yang harus bisa juga dimaksimalkan, dioptimalkan dari desa baik. Dan seluruh Indonesia. Nah, ini dia. Ini bukan pekerjaan kecil. Tapi kalau salah-salah di mengerjakan ini menjadi kerugian lagi. Sehingga ini pengawasan, peningkatan daripada kemampuan daripada manajerial di desa itu sendiri, dan membuka akses pasarnya, dan juga mendukung daripada pertumbuhan daripada UMKM. Dan dengan itu ada di sana nanti gulanya sudah mulai jalan, sudah tersedia, ini akan banyak masuk lagi untuk investor lain. Jadi pemerintah bisa mundur, dan itu sudah terjadi namanya perubahan ekosistem baru di desa. Apabila seluruh desa di situ, ini Indonesia kan boom dia, kira-kira seperti itu. Nah, media harus melakukan tugasnya dalam memberikan informasi yang benar di situ. Kalau memang masih belum bisa mereka di situ, kita harus bilang, ini harus ada perbaikan-perbaikan di situ. Seperti itu. Bapak, misi yang akan terus diemban untuk NT-Corp dan Nusantara TV ke depan, khususnya di momen 1 dekade Nusantara TV ini seperti apa, Pak? Jadi visi NT-Corp itu adalah menjadi perusahaan yang dibanggakan oleh bangsa dan diakui oleh secara internasional. Ya. Jadi kenapa dibanggakan oleh bangsa? NT-Corp ini harus berkembang dan membuka usaha-usaha baru dalam mendukung penerimaan tenaga kerja. Dengan adanya perusahaan baru, dengan adanya teknologi baru, akan meng-create daripada usaha baru, akan meng-create daripada pekerjaan baru. Nusantara TV akan melakukan seperti itu. Jadi Nusantara TV atau NT-Corp ini akan kita kembangkan seperti misalnya ke hilirisasi, ke energi, dalam mendukung daripada koperasi desa ini, supaya ini setiap dari dunia usaha, setiap daripada korporasi harus fokus dalam meningkatkan daripada pendapatan perusahaannya dalam mendukung program pemerintah. Dan kita adalah pembayar pajak yang baik. Karena kalau tidak ada korporasi, tidak ada yang bisa membangun daripada lapangan kerja, dan tidak ada yang membayar pajak nanti yang bisa digunakan menjadi pendapatan negara. Jangan sampai ya. Melalui pajak. Pendapatan negara kita ini kan 70-80% melalui pajak. Sisanya itu dari pendapatan negara bukan pajak. Jadi artinya dunia usaha harus berkembang dengan baik. Setiap korporasi harus membangun usaha yang baik. Artinya usaha yang baik itu bukanlah melakukan illegal logging, illegal mining, dan juga illegal lainnya, tetapi membangun. Kita harus green korporasi, menghindari daripada korupsi dan lain sebagainya. Kita bekerja berdasarkan aturan pemerintah yang benar. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga nanti NT-Corp
berkomitmen menjadi perusahaan yang seperti visinya yang dibanggakan bangsa dan diakui secara internasional. Amin. Itu. Terakhir Bapak, semangat yang ingin disampaikan bagi keluarga besar NT Corp maupun Nusantara TV di momentum 1 dekade Simfoni Nusantara. Silakan. Ya, saya kira kepada seluruh daripada karyawan NT Corp di mana berada, secara khusus kepada seluruh karyawan dan karyawati daripada Nusantara TV dimanapun berada di seluruh Indonesia yang sudah ada di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama membangun Nusantara TV atau NT Corp ini menjadi perusahaan yang dibanggakan oleh bangsa dan diakui secara internasional. Ya, selama 10 tahun bersiaran, kita selalu berusaha semaksimal dalam memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat. Nusantara TV adalah salah satu sahabat Indonesia. Sahabat kita semua. Sebagai televisi swasta digital yang pertama di Indonesia, NTV tumbuh dengan memanfaatkan teknologi digital terkini yang membuat kita efisien, kami efisien dan produktif dengan kualitas prima bagi kepuasan penonton, kepuasan bagi pengusaha, kepuasan bagi pemerintah, dan kepuasan bagi masyarakat Indonesia maupun global. Inilah yang akan selalu kita kembangkan di masa mendatang. Tahun 2025 genap menjadi 1 dekade perjalanan NTV. Sebagai pembawa informasi kredibel ke seluruh penjuru tanah air, seperti yang Bapak, Ibu, teman-teman, para pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, ya, lihatlah dalam siaran kami, NTV telah tumbuh menjadi platform berita dan hiburan, menghadirkan informasi aktual dan edukatif yang turut membentuk opini publik dengan menjunjung nilai keberagaman, kebangsaan, kemajuan teknologi dan ekonomi, dan juga keamanan pertahanan yang betul-betul bisa dibanggakan oleh bangsa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Nusantara TV, secara khusus kepada pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa tidak ada, kami tidak jadi apa-apa. Sehingga pemirsalah yang kami akan tetap hormati, bagaimana Nusantara TV bisa memberikan yang terbaik lagi ke depan, saran kritik daripada pemirsa dimanapun berada, kami welcome untuk kritik dan lain sebagainya dalam perbaikan siaran kami, tutur kata kami, perlakuan kami. Kalaupun ada perlakuan daripada jurnalis kami dan wartawan-wartawan di mana di seluruh Indonesia yang kurang pas, dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara khusus saya sebagai founder daripada NT Corp mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga-keluarga yang menderita akibat daripada longsor banjir di Sumatera Utara, Tapanuli secara khusus, dan juga di Aceh, Sumatera Barat, Madinah, Sibolga, Tapteng, Kumbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Pak Barat, Dairi. Kami dari Nusantara TV akan tetap menyiarkan keluhan-keluhan Bapak dan Ibu. Secara khusus kami juga akan memberikan santunan nantinya kepada mereka-mereka yang memerlukan, supaya kita bersama-sama berdoa supaya musibah ini bisa berhenti, dan kepada para pembalap-pembalap liar
kepada illegal logging, dan kepada perusahaan-perusahaan yang masih melakukan eksploitasi daripada hutan di sana. Kami mohon dipertimbangkan supaya kerusakan alam, karena kita lihat banjir itu membawa gelondongan kayu, batu, pasir, dan segala macam. Semoga Tuhan selalu menemani kita semua. Amin, amin. Amin. Ya, kita akan terus mengawal ini ya, update bencana yang saat ini terjadi. Semoga bencana juga mereda, para korban bisa ditangani dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Dan Bapak, sekali lagi di momen ulang tahun dan 1 dekade Nusantara TV, kami juga dari keluarga besar mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nusantara TV. Dan semoga nanti harapan, visi misi, dan nilai-nilai yang akan diemban ke depan ya bisa semakin dikenal sampai ke mancanegara, menjadi doa dan optimisme kita bersama. Terima kasih ya Mbak Naila. Karena memang besok adalah menjadi puncak daripada ulang tahun 1 dekade NTV Ya. yang dimeriahkan oleh hiburan-hiburan yang berkualitas tingkat nasional ya. Ya. Dan juga kepada tokoh-tokoh, ada beberapa menteri yang hadir dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi kepada tokoh-tokoh dan para panelis besok. Ya. Dan pada kesempatan besok juga Nusantara TV akan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa di dalam pendidikan, di dalam usaha, dunia usaha, penemuan-penemuan, sehingga jasa-jasa mereka juga sangat dihormati karena memang sudah memberikan sesuatu yang terbaik selama hidup mereka kepada bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya bahwa Nusantara TV ke depan menjadi pilihan daripada masyarakat kita untuk berinteraksi dalam membangun bangsa dan negara kita. Semoga sukses buat kita semua, secara khusus kepada pemirsa Nusantara TV. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu sekalian selama ini. Dan jangan lewatkan acara puncaknya besok malam ya, pemirsa setia Nusantara TV. Presiden Komisaris Antikop Bapak Nurdin Tampu Bolon, terima kasih Pak sekali lagi atas semangat dan juga kehadirannya di NTV Prime kali ini. Dan juga pemirsa Nusantara TV, tetaplah bersama kami. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Nusantara TV, sahabat kita.